Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa. Sebuah kisah yang berjudul Arwah Wanita dan Bayinya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di depan pintu warung yang hampir ditutup. Bi Asmi yang sedang menunduk membereskan barang-barang langsung mendongak dengan tatapan kaget. Sosok wanita itu berpakaian serba putih, rambut panjang tergerai tidak rapi, menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam di ambang pintu, memandang ke dalam warung dengan mata yang tampak kosong. Mang Yayan yang biasanya tegar kali ini terlihat panik. Jantungnya berdegup kencang dan ia merasakan sesuatu yang tidak wajar dari sosok itu. Ia mencoba untuk bersikap tenang, tapi kata-katanya keluar dengan terbata-bata. "Maaf Neng, gorengan udah habis dan warung kami juga udah tutup." Bi Asmi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada sosok wanita itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat, sementara sosok di depan mereka tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri diam dengan pandangan kosong yang membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu perlahan mengulurkan tangan ke arah meja di mana gorengan biasanya diletakkan. Suaranya serak, hampir seperti bisikan yang menghantui malam. "Aku lapar." Bi Asmi nyaris pingsan mendengar suara itu. Ia tahu suara tersebut bukanlah suara manusia biasa. Sambil menempel erat pada suaminya, matanya membelalak ketakutan. Mang Yayan yang mencoba tetap kuat di depan istrinya tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menyerangnya. Ia merasa sosok itu lebih dekat dari yang seharusnya, bahkan meski mereka masih terpisah oleh ruang. Dengan gemetar Mang Yayan menutup pintu warung pelan-pelan, seolah takut gerakannya yang terlalu cepat akan memancing reaksi dari sosok yang menyeramkan di luar sana. Tapi meski pintu sudah tertutup, sosok itu tetap berada di luar, berdiri tanpa bergerak. Seketika tangisan bayi mulai terdengar di udara, lembut namun sangat jelas di telinga mereka. Suara itu datang dari arah wanita di luar, membuat Mang Yayan dan Bi Asmi saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tangisan itu terdengar semakin keras, semakin mengaung di kepala mereka, membuat jantung mereka semakin kencang berdetak. "Yang, itu suara apa?" bisik Bi Asmi dengan suara bergetar. Tubuhnya kini tidak mampu menahan ketakutan yang semakin merajalela. Mang Yayan yang tidak mampu menjawab, mulutnya terkatup rapat. Keduanya hanya bisa berdiri dalam ketegangan. Mendengar tangisan bayi yang makin mendekat, suara itu seakan memenuhi seluruh ruangan, membengkakkan telinga, sampai mereka merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu warung. Mang Yayan tersentak, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Bi Asmi meremas lengan suaminya seakan mencari perlindungan. Keduanya tidak berani bergerak, tidak berani membukakan pintu. Namun suara ketukan itu semakin keras, disertai dengan suara wanita yang kini berubah lebih keras dan menggema, seperti memerintah. "Buka, aku lapar." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, memecah malam yang sunyi. Mereka merasa seolah-olah seluruh rumah tercekam oleh aura kelam yang dibawa oleh sosok wanita tersebut. Dengan tubuh gemetar, Mang Yayan akhirnya memberanikan diri mendekati pintu dan menempelkan telinganya. Di luar, tangisan bayi tiba-tiba berhenti, hening sejenak. Lalu terdengar suara nafas panjang dari balik pintu, nafas berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintip dari balik celah-celah pintu. Mang Yayan merasa darahnya membeku. Ia tahu sosok itu masih di sana, menunggu dan kehadirannya semakin terasa jelas. Tanpa bisa berpikir jernih, Mang Yayan memutuskan untuk mundur perlahan, menutup semua lampu di warung. Mereka berdua akhirnya duduk di lantai, bersandar pada dinding saling memeluk dalam ketakutan. Mereka tidak berani bersuara, tidak berani bergerak,
berharap bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir. Namun di luar pintu sosok itu masih berdiri, dan tangisan bayi perlahan kembali terdengar. Kali ini lebih menyayat hati, seolah-olah bayi itu memanggil mereka dari dunia lain. Malam semakin larut dan akhirnya sosok wanita menyeramkan itu perlahan menghilang dari depan warung Bi Asmi. Meski begitu, Bi Asmi dan Mang Yayan masih duduk di lantai gemetar dan ketakutan. Bahkan setelah suasana kembali tenang, nafas mereka terasa berat. Dan meski sudah jelas sosok itu tidak lagi di sana, ketakutan yang mencekam masih melingkupi mereka. "Udah pergian?" tanya Bi Asmi dengan suara nyaris berbisik. Matanya masih tidak berani memandang pintu. Mang Yayan menoleh pelan ke arah pintu warung yang sudah terkunci rapat. Ia berusaha memastikan semuanya aman. "Kayaknya udah, tapi kita jangan keluar dulu. Kita tunggu sampai benar-benar aman," jawabnya dengan suara serak, mencoba tetap tenang. Keduanya saling berpelukan erat, tidak berani bergerak. Mereka tahu, meskipun sosok itu sudah tidak terlihat, kehadiran arwah itu masih terasa di sekitar mereka. Tangisan bayi yang tadi sempat menggema masih menghantui benak mereka. Malam itu menjadi malam yang paling mencekam yang pernah mereka alami. Sementara itu Aris merasa semakin terganggu dengan cerita-cerita tentang penampakan Nita yang kian menyebar di kampung. Bukan hanya cerita dari 4 sekawan, Mang Ajo dan Kang Mamat, kini bahkan warga sekitar mulai takut keluar malam karena takut diganggu sosok menyeramkan yang mereka yakini adalah arwah istrinya. Perasaan bersalah semakin menekan batinnya. Aris adalah pria yang sebatang kara, tanpa keluarga lagi sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun yang lalu. Satu-satunya orang yang bisa ia temui sekarang hanyalah ayah mertuanya, Pak Nata, meskipun hubungan mereka tidak harmonis. Pak Nata memang sejak awal tidak setuju dengan pernikahan Aris dan Nita. Baginya, Aris hanyalah buruh serabutan yang tidak bisa memberi masa depan yang layak untuk putrinya. Namun cinta Nita dan Aris tidak bisa dihentikan, dan mereka tetap menikah meskipun harus menjauh dari keluarga Nita. Sekarang, dengan kematian tragis Nita, Pak Nata tidak bisa menahan rasa marah dan kecewanya pada Aris. Namun dengan segala ketakutan dan kecemasan yang muncul di kampung, Pak Nata akhirnya memutuskan untuk membantu menantunya. Meski masih ada sisa dendam di hatinya, ia pun memanggil Aris ke rumahnya. "Aris, kita harus menyelesaikan masalah ini. Banyak orang bilang penampakan yang mereka lihat itu mungkin Nita. Arwahnya belum tenang," kata Pak Nata dengan nada datar, tapi terlihat jelas bahwa hatinya masih sakit mengingat putrinya. Aris menunduk, tidak berani menatap langsung mertuanya. "Saya juga nggak tahu, Pak. Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Saya ingin Nita tenang." Pak Nata menghela nafas panjang, mencoba meredam emosi yang terus bergolak. "Besok aku akan mengajak kamu menemui Pak Ustadz Marpudin. Kita akan bicarakan ini dengan beliau. Selain itu, aku akan temui teman lamaku, Pak Rosadi. Dia orang yang dihormati di kampungnya, paham agama, dan masalah seperti ini, warga di sana memanggilnya Pak Sepuh." Mendengar nama itu, Aris merasa sedikit tenang. Ia tahu Pak Rosadi atau yang dikenal dengan Pak Sepuh adalah sosok yang disegani di kalangan masyarakat. Banyak yang percaya bahwa Pak Sepuh memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia spiritual dan agama. Jika ada seseorang yang bisa membantu menemukan solusi, mungkin dia adalah jawabannya. Keesokan harinya Pak Nata dan Aris berangkat ke rumah Pak Sepuh menggunakan mobil Pak Nata. Sepanjang perjalanan keduanya tidak banyak bicara. Ada ketegangan yang masih tersisa di antara mereka. Meski sekarang situasinya memaksa mereka untuk bekerja sama. "Aris, kamu tahu kan, kalau aku nggak pernah setuju kamu sama Nita," kata Pak Nata tiba-tiba memecah keheningan di dalam mobil. Aris hanya mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak. Tapi sekarang yang terjadi sudah terjadi. Kita harus pikirkan cara agar arwah Nita bisa tenang. Ini bukan cuma soal kamu atau aku. Ini soal semua warga yang mulai terganggu." Aris terdiam. Ia merasa bersalah, tidak hanya pada Nita, tapi juga pada semua orang yang kini harus berurusan dengan masalah yang mungkin disebabkan oleh arwah istrinya. Ia tidak ingin lebih banyak orang yang menderita karena ini. Setibanya di rumah Pak Sepuh, mereka disambut oleh suasana tenang dan sejuk khas pedesaan. Pak Sepuh, seorang pria tua berwibawa dengan jenggot putih panjang, sudah menunggu di teras rumahnya. Matanya tajam meskipun usianya sudah senja. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis dan anggukan hormat.
"Assalamualaikum, Nata, Aris, silakan duduk," kata Pak Sepuh. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Mereka duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Pak Nata mulai menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di kampung mereka, dari kematian Nita hingga penampakan yang diduga adalah arwahnya. Pak Sepuh mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk namun tidak memotong cerita. Setelah semua dijelaskan, Pak Sepuh hanya menghela nafas panjang. "Arwah yang belum tenang itu seringkali masih terikat dengan urusan duniawi. Bisa jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan semasa hidupnya, atau kematiannya meninggalkan luka mendalam." Aris merasa tertekan mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya cuma ingin Nita tenang dan semua ini selesai." Pak Sepuh menatap Aris dengan lembut, tapi tatapannya penuh makna. "Kita akan coba membantu menenangkan arwahnya. Besok malam kita kumpulkan beberapa orang, termasuk Pak Ustadz. Kita akan lakukan doa bersama di rumahmu. Tapi kamu juga harus siap. Ada kemungkinan bahwa arwah Nita ingin menyampaikan sesuatu padamu." Aris mengangguk. Di balik ketakutannya ada rasa lega bahwa setidaknya ada langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan semua ini. Pak Nata juga setuju. Meskipun hatinya masih berat menerima kehadiran Aris sebagai menantunya, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menenangkan putrinya yang telah tiada. "Besok malam kita berkumpul," ujarnya dengan tegas. Mereka meninggalkan rumah Pak Sepuh dengan harapan bahwa langkah ini akan membawa ketenangan, baik bagi arwah Nita maupun bagi warga yang terus dihantui teror sosok misterius tersebut. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Ketakutan bahwa mungkin arwah Nita tidak hanya sekedar mencari ketenangan, tetapi juga ingin menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekedar kehadiran hantu di malam hari. Malam itu suasana di kampung semakin mencekam. Setelah pertemuan dengan Pak Sepuh, Aris kembali ke rumahnya dengan perasaan bercampur aduk. Langit tampak kelabu, angin berhembus lembut namun membawa hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Di kepalanya berbagai pertanyaan bergelayut. Apakah Nita benar-benar belum tenang? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh arwah istrinya? Setelah perjalanan panjang bersama Pak Nata, mereka telah sepakat bahwa malam berikutnya akan digelar doa bersama di rumah Aris. Namun di dalam hatinya, Aris merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar doa yang harus dilakukan. Kekuatan dan kegelisahan yang sudah merajalela di kampung membuatnya yakin bahwa teror ini akan semakin parah jika tidak segera diatasi. Sementara itu, cerita-cerita tentang sosok hantu wanita menggendong bayi terus menyebar dengan cepat. Orang-orang tidak berani lagi keluar rumah selepas maghrib dan bahkan di siang hari. Kampung terasa sunyi dan berat. Rasa was-was menghantui setiap sudut, seolah-olah sesuatu yang kelam dan tidak terlihat terus mengintai. Malam berikutnya di rumah Aris, suasana menjadi semakin mencekam. Pak Nata sudah tiba lebih awal, membawa beberapa orang warga yang dikenal sebagai ahli doa. Mereka duduk di ruang tamu, mempersiapkan diri untuk memulai ritual doa bersama. Pak Ustadz Marpudin juga hadir, wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. Tapi sebelum mereka mulai, ketukan keras di pintu depan mengejutkan semua orang. Suara itu begitu mendadak, seolah-olah dipukul dengan kekuatan penuh. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Aris yang tadinya duduk di pojok ruangan berdiri perlahan. "Aku yang buka, Pak," katanya dengan suara gemetar. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Tangisan itu begitu nyata, merasuk ke setiap sudut rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu mengisi udara dengan keheningan yang mencekam, seolah-olah bayi itu menangis tepat di luar pintu. "Astagfirullah," bisik Pak Ustadz Marpudin. Tangannya meremas tasbih yang ada di genggamannya, wajahnya pucat, namun tetap mencoba tenang. Pak Nata meski biasanya tegar, tampak cemas. "Jangan buka pintunya, Aris. Biarkan saja, kita mulai saja doanya." Namun sebelum doa dimulai, terdengar suara lain, lebih menyeramkan. Suara itu datang dari balik pintu. Suara seorang wanita yang lirih, namun penuh dengan amarah dan kesedihan. "Aku ingin pulang." Semua orang di dalam rumah merasa darah mereka membeku. Itu bukan suara manusia biasa, bukan pula suara yang bisa diabaikan. Mereka tahu, arwah yang berbicara itu menuntut sesuatu. Aris yang sejak awal merasa tertekan kini tidak bisa menahan lagi.
Ia membuka pintu perlahan, meski Pak Nata dan Pak Ustadz Marpudin mencoba menahannya. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus, dingin menusuk kulit. Namun di luar rumah, samar-samar mereka bisa melihat bayangan wanita berpakaian putih di ujung jalan. Wanita itu berdiri diam, jauh, namun terasa begitu dekat. Rambutnya yang panjang tergerai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu melayang pelan seperti sebelumnya, membawa bayi di pelukannya. Tangisan bayi yang semula lirih kini semakin keras, seolah memenuhi udara di sekitar mereka. Pak Nata menatap sosok itu dengan perasaan campur aduk. Di antara rasa sedih dan ketakutan, apakah benar itu putrinya, Nita? "Apa yang kau inginkan?" teriak Aris, suaranya hampir parau. Ia tidak lagi peduli, hanya ingin teror ini segera berakhir. Namun sosok itu hanya diam, kemudian perlahan menghilang di balik bayangan pepohonan di kejauhan. Aris jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia tahu ini belum berakhir. Malam semakin larut dan suasana di rumah Pak Nata terasa semakin mencekam. Setelah mendengar berbagai cerita tentang teror yang melanda kampungnya, Pak Sepuh merasa sudah saatnya ia bertindak. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan arwah Nita, dan ia harus menemui sosok tersebut secara langsung untuk memahami permasalahan yang ada. Pak Sepuh tiba di rumah Nita dan disambut dengan cemas. Setelah saling memberi salam, Pak Nata mengajak Pak Sepuh ke dalam ruang tamu, di mana suasana terasa lebih hangat dengan cahaya lampu yang temaram. Di dinding terdapat foto Nita yang tersenyum ceria. Pak Sepuh menatap foto itu, seolah berusaha merasakan keberadaan Nita di sana. Dalam hatinya ia berdoa agar bisa membantu arwah Nita menemukan kedamaian. "Sepuh, tolong bantu kami. Saya ingin semua ini selesai. Nita adalah putri saya dan saya merasa sangat kehilangan," kata Pak Nata, suaranya bergetar. "Insya Allah Nata, kita akan berusaha semampu kita." Setelah mengobrol sebentar, Pak Sepuh merasakan kehadiran yang kuat di ruangan tersebut. Tanpa memberitahu Pak Nata, ia melangkah perlahan menuju ruang yang lebih gelap di ujung rumah, tempat di mana Nita sering bermain saat masih hidup. Di dalam ruangan itu, kegelapan menyelimuti. Hanya ada cahaya samar yang masuk dari celah-celah jendela. Ketika Pak Sepuh melangkah lebih dalam ke dalam ruangan, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana seolah bergetar dengan energi. Tiba-tiba ia melihat sosok familiar di sudut ruangan. Sosok itu duduk dengan punggung membelakanginya, mengenakan pakaian putih yang tidak terlihat menakutkan. Perlahan sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Nita, namun wajahnya tampak sedih dan berair, tanpa penampilan menyeramkan seperti yang banyak diceritakan orang. "Nita," lirik Pak Sepuh, berusaha mengumpulkan keberanian. "Kenapa kamu gentayangan di dunia ini?" Nita menatapnya dengan tatapan kosong. Air mata mengalir di pipinya. "Saya belum tenang Pak Sepuh. Saya merasa terjebak. Ayah saya tidak pernah menerima Aris. Dia tidak pernah menginginkan saya bersama dengan pria ini." Pak Sepuh merasakan kepedihan dalam suara Nita. "Anakku, setiap jiwa yang pergi membawa cerita dan beban. Mengapa kamu masih ingin bersama Aris? Tidakkah kamu tahu bahwa ini hanya akan membuat kedamaianmu semakin jauh?" Nita menggeleng, suaranya mulai bergetar. "Saya mencintainya Pak, saya ingin bersamanya. Dia adalah bagian dari hidup saya yang tidak bisa saya lepaskan." Pak Sepuh mencoba menasihatinya dengan lembut. "Kamu harus memberikan pengertian kepada ayahmu, agar dia bisa menerima keputusanmu. Rasa cinta yang tulus akan selalu membawa kelegaan, baik bagi kamu maupun bagi orang-orang yang kamu cintai." Namun tiba-tiba Nita berubah, matanya menyala dengan kemarahan yang mendalam. "Kamu tidak mengerti. Semua orang membenciku. Aku tidak ingin meninggalkan Aris. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku." Suara Nita menggema, menggetarkan seluruh ruangan. Pak Sepuh tersentak mundur, terpaksa kembali ke realitasnya. Suasana tenang yang tadinya ada seketika lenyap, dan kegelapan kembali mengurung ruangan. Di luar ruangan, Aris yang merasa ada yang tidak beres mendekati. Melihat ekspresi cemas di wajah Pak Nata, ia bertanya, "Ada apa Pak? Apa yang terjadi dengan Pak Sepuh?" Pak Nata mengernyitkan dahi, berusaha tenang meskipun hatinya berdebar. "Aku rasa dia sedang mencoba berkomunikasi dengan Nita." Segera Aris mengambil air minum dan membawanya ke dalam. Ia menemukan Pak Sepuh tertegun.
Nafasnya terengah-engah. "Pak Sepuh, apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Aris bertanya, perasaannya semakin tidak menentu. Pak Sepuh menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. "Nita, dia masih terjebak dalam ketidakpastian. Dia mencintaimu, Aris. Tetapi ada rasa sakit yang mendalam karena hubungan kalian tidak diterima, terutama oleh ayahnya." Mendengar hal itu, Aris merasa hatinya nyeri. "Tapi saya mencintai Nita, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin dia terjebak dalam dunia ini selamanya." Pak Sepuh menatap Aris dengan penuh perhatian. "Kamu perlu berbicara kepada ayahnya. Keterikatan itu perlu diselesaikan agar Nita bisa tenang. Jangan sampai kesedihan ini membelenggu arwahnya selamanya." Pak Nata mendengarkan dengan cermat. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak Sepuh. Bagaimana bisa aku menerima pria yang selalu kupandang rendah?" "Tapi dia adalah suami putrimu, Nata," jawab Pak Sepuh tegas. "Jika kamu mencintainya, kamu harus memberikan kesempatan untuk Aris. Jangan biarkan rasa sakit itu terus menghalangimu." Dengan bergetar, Pak Nata mengangguk. Ia merasa terbangun dari lamunan panjang yang penuh penyesalan. "Saya akan mencobanya, Pak. Saya akan berbicara dengan Aris dan melakukan yang terbaik untuk Nita." Namun di luar rumah, teror belum berakhir. Malam itu saat Aris dan Pak Nata berusaha memperbaiki hubungan mereka, keempat sekawan, Asep, Tony, Dani, dan Erga masih merasakan dampak dari kejadian sebelumnya. Tidur yang tidak nyenyak dan ketakutan yang terus membayangi membuat mereka merasa tidak berdaya. Di rumah Asep, ia terbangun dengan keringat dingin. Suara tangisan bayi kembali menggema, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia melirik ke jendela dan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di halaman, menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. "Asep." Suara itu kembali memanggil. Asep merinding, tanpa sadar ia menjerit. Sontak suara jeritanya mengusik keempat temannya. Dani yang bermain game di kamarnya langsung berlari ke arah suara Asep. Saat itu ia membuka pintu. Sosok hantu itu sudah berdiri di ujung lorong, matanya menatapnya tajam. Dani berlari ketakutan, kembali ke kamar dan menutup semua jendela rapat-rapat. Tony dan Erga yang mendengar suara jeritan dan kegaduhan berlari ke arah Asep. Mereka menemukan Asep terdiam di sudut kamarnya, wajahnya pucat dan tidak berdaya. "Ada apa, Sep?" tanya Tony mencoba tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Sosok itu, dia ada di sini." Sebelum mereka sempat mengatur rencana, suara tangisan bayi itu kembali bergema. Kali ini di luar rumah mereka. Dengan ketakutan yang semakin meningkat, keempat sekawan itu bersembunyi di balik pintu, berusaha mendengarkan suara yang semakin mendekat. Ketegangan meliputi suasana dan mereka tahu teror ini belum berakhir. Akhirnya saat mereka berkumpul dengan sembunyi di satu sudut, Dani mengambil keputusan. "Kita harus berbicara dengan Aris, mungkin dia bisa membantu kita." Ketika malam semakin larut, teror semakin mengintensifkan ketegangan. Dalam kegelapan yang pekat, arwah Nita masih mengikat semua orang yang terlibat dalam kisah cintanya. Cinta yang tidak pernah terbayar dan penyesalan yang terus membara. Mereka semua tahu, sebelum semuanya berakhir, mereka harus menghadapi kebenaran yang menghantui mereka. Malam itu setelah ketegangan yang melanda keempat sekawan, Asep, Tony, Dani, dan Erga, mereka sepakat untuk menemui Aris. Keempatnya berkumpul di rumah Asep, masih digelayuti rasa takut. Dani yang masih terpukul oleh pertemuan dengan sosok hantu Nita semalam, terlihat gelisah. "Harus cepat kita temui Bang Aris. Gue gak mau kejadian kayak semalam terulang lagi," ucap Dani dengan nada cemas. Tangannya masih gemeteran. "Ya, gue setuju," saut Tony sambil menggulung lengan bajunya. "Ini makin gak beres. Mungkin Aris bisa kasih jawaban." Erga dan Asep mengangguk setuju. Meski raut wajah mereka masih memperlihatkan kecemasan yang mendalam, dengan langkah tergesa mereka keluar rumah Asep, berjalan menuju rumah Aris yang tidak jauh dari situ. Malam masih terasa dingin. Suara angin menggesek dedaunan mengiringi langkah mereka. Saat mereka tiba, Aris terlihat duduk sendirian di beranda rumahnya, menunduk dengan wajah yang suram, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Keempat remaja itu berdiri canggung di depan rumah, saling pandang sebelum akhirnya Asep memberanikan diri memanggil. "Bang Aris,
Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aris menoleh, wajahnya penuh kelelahan dan rasa hampa. "Ada apa? Kenapa kalian datang malam-malam begini?" Tanyanya datar, meskipun sedikit terkejut melihat kehadiran mereka. Tony maju selangkah, mewakili teman-temannya. "Bang, kami butuh bantuan. Kami diganggu. Sosok yang sering dilihat orang di kampung, wanita yang gendong bayi itu. Kami yakin itu Nita, istri abang." Mata Aris yang semula lesu tiba-tiba menegang. Ia menghela nafas panjang, seakan menahan beban yang sudah terlalu lama dipikulnya. Tanyanya lirih, tatapannya kosong. "Semua orang bilang itu Nita, tapi aku sendiri belum pernah melihatnya. Apa kalian yakin?" "Yakin, Bang." Danny menyela cepat. Dia bahkan melayang di depan gua. Suaranya, cara dia menangis, itu bukan suara manusia, Bang. Gue yakin arwah Nita belum tenang." Aris terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia tampak terjebak dalam kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam. "Kami pikir mungkin abang bisa bantu kami ngerti kenapa arwah Nita gentayangan," ujar Erga hati-hati. Suaranya pelan tapi tegas. "Ada yang belum selesai antara abang dan Nita." Aris menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. "Nita, dia meninggal di pangkuanku saat aku gak bisa ngapa-ngapain buat dia. Aku sudah kehilangan segalanya, termasuk anak kami, dan sekarang..." Suaranya bergetar. "Aku gak tahu harus gimana." Keempat remaja itu hanya bisa saling pandang, merasakan kesedihan yang begitu dalam dari Aris. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar hantu yang mereka lihat. Di balik teror ini ada penyesalan, rasa kehilangan, dan cinta yang belum terselesaikan. Setelah beberapa saat, Tony mengambil inisiatif. "Bang, mungkin yang bisa bantu kita cuma abang. Pak Nata, dia juga punya peran di sini." Aris mengangguk pelan, meski ia tahu hubungan dengan mertuanya tidak pernah baik. "Pak Sepuh sedang membantu. Dia bilang akan bicara dengan Nita, tapi semua ini terlalu berat, bahkan buat aku." Sementara itu di rumah Pak Nata. Di rumah Pak Nata suasana terasa berbeda. Pak Nata dan Pak Sepuh duduk bersama di ruang tengah, bercakap-cakap dengan serius. Pak Nata masih diselimuti perasaan bersalah dan penyesalan mendalam atas hubungannya yang dingin dengan putrinya, Nita, terutama soal pernikahannya dengan Aris. "Sepuh, apa sebenarnya yang kamu lihat?" tanya Pak Nata, suaranya berat dan penuh keraguan. "Apakah benar itu arwah anakku yang gentayangan? Kenapa dia tidak bisa tenang?" Pak Sepuh menatap Pak Nata lama sebelum menjawab. "Aku sudah bertemu dengan arwah Nita, meski hanya sebentar. Dia memang belum tenang. Dan kamu tahu kenapa, Nata? Dia masih terikat pada dunia ini karena perasaan yang belum selesai antara kamu dan Aris." Pak Nata menghela nafas dalam, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku selalu menganggap Aris tidak pantas untuk Nita. Dia tidak punya apa-apa, hanya buruh serabutan. Bagaimana bisa aku menyerahkan masa depan putriku kepadanya? Masalahnya bukan pada Aris, tapi pada hatimu yang tidak pernah menerima pilihan Nita, ujar Pak Sepuh dengan tegas. Kamu menolak kebahagiaan anakmu sendiri, dan sekarang dia tidak bisa pergi dengan damai. Jika kamu tidak bisa berdamai dengan perasaanmu, arwah Nita akan terus menghantuimu. Pak Nata terdiam, merasakan setiap kata yang diucapkan oleh Pak Sepuh menohok hatinya. Ia tahu di balik kebenciannya terhadap Aris ada ego yang selama ini membelenggunya. Sementara itu ia teringat bagaimana istrinya pernah memintanya untuk lebih lunak terhadap Nita dan Aris. Namun ia terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini? Kamu harus merelakan, Nata. Maafkan Aris dan terima kenyataan bahwa cinta mereka nyata. Berikan restu pada hubungan yang sudah terjalin, walaupun sekarang sudah terlambat. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk berdamai dengan hatimu. Di sisi lain, berita tentang teror arwah Nita sudah menyebar luas di seluruh kampung. Di warung Bi Asmi, orang-orang mulai berkumpul untuk membicarakan kejadian aneh yang menimpa 4 sekawan, Mang Ajo dan Kang Mamat. Bi Asmi duduk dengan wajah penuh ketakutan, sementara Mang Yayan mencoba menenangkan suasana. Kami semalam juga diganggu loh, ujar Bi Asmi sambil menyuguhkan kopi pada para pelanggan. Sosok itu datang ke warung, mau beli gorengan.
Bayangkan, udah gak ada orang hidup yang mau beli gorengan tengah malam begitu. Mang Yayan mengangguk, wajahnya tidak kalah pucat. Iya, dan aku lihat langsung, sosok itu matanya kosong, kulitnya pucat, itu bukan manusia. Orang-orang di warung mulai berbisik-bisik, saling bertukar pandang dengan takut. Apa ya itu benar, Nita? Salah satu pelanggan bertanya. Kita harus lebih hati-hati sekarang, tambah seorang pria tua yang duduk di pojok. Semua ini mungkin karena kita belum mengirim doa yang cukup untuk Nita, arwah gentayangan, karena ada yang belum selesai. Suasana di warung semakin mencekam. Bi Asmi yang biasanya periang kini lebih sering berdiam diri. Pikirannya terus melayang ke sosok wanita yang datang menghantui semalam, dan bagaimana sosok itu terus mengganggu kehidupan mereka. Sementara itu teror arwah wanita terus berlangsung. Suara tangisan bayi yang terdengar di malam hari, sosok wanita yang melayang di antara rumah-rumah penduduk, semua membuat kampung itu terasa semakin dingin dan penuh ketegangan. Masyarakat mulai resah dan mereka menunggu dengan harap-harap cemas langkah yang akan diambil oleh Pak Sepuh dan Aris untuk mengakhiri semua ini. Namun teror belum berakhir. Arwah Nita masih mengintai menunggu jawaban yang bisa membebaskannya dari dunia yang penuh kesedihan dan penyesalan. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Di rumah Pak Nata, suasana terasa sangat berat. Pak Nata duduk di tengah ruangan dengan wajah penuh beban, sementara Aris dan Pak Sepuh berdiri di dekatnya. Di luar, suasana kampung sunyi. Hanya angin yang sesekali berdesir menembus kegelapan malam. Beberapa warga termasuk Mang Ajo dan keempat sekawan, Asep, Tony, Dani dan Erga berkumpul di sekitar halaman, menunggu dalam ketegangan. Pak Sepuh yang paham bahwa saatnya sudah dekat, mengangguk pelan ke arah Pak Nata. Sudah waktunya, Nata. Anakmu menunggu jawaban darimu. Pak Nata menghela nafas panjang, menatap foto Nita yang terpajang di dinding. Air matanya mulai mengalir. Namun ia berusaha menegarkan dirinya. Dengan langkah pelan dan hati yang penuh kesedihan, ia berdiri. Pak Sepuh mulai melantunkan doa-doa, sementara Aris menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba suhu ruangan berubah dingin, kabut tipis mulai menyelimuti, dan di sudut ruangan yang remang, perlahan muncul sosok Nita. Ia berdiri di sana, tidak seperti sosok menyeramkan yang selama ini gentayangan, melainkan sosok yang sama seperti saat ia masih hidup, lembut dan cantik. Namun matanya penuh dengan kesedihan, menatap ayahnya dan suaminya yang ia cintai. Nita, suara Pak Nata bergetar. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia berjalan mendekati sosok putrinya. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh, tapi segera terhenti. Maafkan ayah, ayah telah salah. Ayah keras kepala, ayah tidak menerima pilihanmu. Tapi sekarang ayah sadar, semua ini adalah kesalahan ayah. Tolong Nita, berhentilah gentayangan. Ayah akan menerima Aris seperti yang kamu inginkan. Ayah ikhlas. Ayah relakan kamu pergi dengan tenang. Tangisan Pak Nata semakin keras. Suaranya serak penuh penyesalan. Aris yang berdiri di sampingnya meski hatinya hancur, mencoba meneguhkan diri. Ia maju selangkah, berdiri di hadapan Nita. Dengan suara bergetar ia mulai berbicara. Nita, maafkan aku. Maafkan aku yang tidak bisa menyelamatkanmu. Aku mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu sampai detik terakhir ini, aku akan selalu mencintaimu. Tapi sekarang sudah waktunya kamu pergi dengan tenang. Aku akan hidup dengan kenangan kita. Kamu harus beristirahat, Nita. Jangan gentayangan lagi. Nita menatap Aris dengan mata penuh cinta dan air mata. Wajahnya tidak lagi menampakkan kesedihan yang mendalam, tetapi lebih pada kedamaian. Suasana di ruangan itu sangat haru. Setiap orang yang menyaksikan terlarut dalam suasana emosional yang begitu mendalam. Asep, Tony, Dani dan Erga yang menyaksikan dari luar jendela tidak bisa menahan air mata mereka. Bahkan Mang Ajo yang biasanya tegar terlihat mengusap wajahnya dengan kain, berusaha menahan isak. Perlahan Nita tersenyum, air matanya jatuh satu persatu, tapi senyumnya begitu tenang. Ia memandang ayahnya, lalu Aris. Terima kasih ayah, terima kasih Aris. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Aku bisa pergi sekarang dengan tenang. Seiring kata-kata terakhirnya, tubuh Nita perlahan menghilang, seolah menyatu dengan kabut yang menyelimuti ruangan. Sosoknya memudar perlahan-lahan, dan akhirnya hilang sepenuhnya. Suasana menjadi hening, hanya tersisa sisa kabut tipis yang segera lenyap
tertiup angin malam. Panata jatuh terduduk di lantai terisak-isak. Aris dengan hati yang berat berlutut di sampingnya, menepuk punggungnya pelan. Pasepu yang hanya mengangguk pelan menandakan bahwa semuanya sudah selesai. Nita telah pergi dengan damai. Keesokan harinya, kampung yang selama beberapa minggu terakhir diselimuti ketakutan dan teror kini kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi suara tangisan bayi di malam hari. Tidak ada lagi sosok wanita berpakaian putih yang gentayangan di jalan-jalan sepi. Di warung Bi Asmi, para warga berkumpul untuk membahas kejadian semalam. Akhirnya semua sudah selesai, ucap Bi Asmi dengan lega sambil menyuguhkan kopi kepada para pelanggannya. Arwah Nita sudah tenang sekarang. Mang Yayan yang duduk di sebelahnya mengangguk sambil menyeruput kopi. Memang, akhirnya desa kita bisa tenang lagi. Asep, Tony, Dani, dan Erga yang kebetulan berada di warung juga ikut menghela napas lega. Semua ini seperti mimpi buruk yang panjang, kata Tony mengingat kejadian-kejadian menyeramkan yang mereka alami. Tapi untungnya semuanya sudah selesai. Senyum simpul terlukis di wajah mereka semua. Kini tidak ada lagi teror yang menghantui, hanya kenangan tentang Nita dan perjuangan cintanya yang akan terus hidup di hati mereka yang mencintainya. Aris, meskipun kehilangan sosok yang ia cintai, kini bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, membawa cinta Nita dalam setiap langkahnya. Dan desa itu kembali hidup seperti biasa, dengan kedamaian yang kembali bersemi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.